Pernah gak sih kita mikir, sebenarnya apa tujuan pendidikan itu? Apa cuma buat nyetak manusia sesuai standar yang kita mau? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah filosofi pendidikan yang fundamental banget, tapi sekaligus revolusioner dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara. Oke, kita langsung aja lihat perbedaannya. Ini kayak persimpangan jalan dalam dunia pendidikan. Di satu sisi ada jalur memaksa. Tujuannya, ya membentuk anak jadi seperti apa yang pendidik inginkan. Tapi di sisi lain ada jalur menuntun. Di sini tujuannya membimbing anak supaya tumbuh sesuai kodrat alaminya. Nah, disinilah letak inti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi, kalau pendidikan itu bukan paksaan, terus apa dong? Ki Hajar Dewantara punya satu kata kuncinya, tuntunan. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih sebetulnya makna dari tuntunan ini. Tuntunan itu bisa dibilang adalah seni membimbing. Gini deh, coba bayangin. Seorang pendidik itu bukan pematung yang bebas membentuk tanah liat sesuka hatinya. Bukan. Pendidik itu lebih mirip petani. Petani kan nggak bisa maksa tanaman padi untuk jadi jagung kan? Tugas petani itu, ia menyiapkan tanah yang subur, ngasih air yang cukup, mastiin dapat sinar matahari. Tujuannya supaya padi itu bisa tumbuh jadi versi terbaik dari dirinya. Nah, itulah esensi tuntunan. Nah, ini dia landasan pemikirannya. Ki Hajar Dewantara percaya banget kalau setiap anak itu terlahir unik. Udah bawa cetak birunya masing-masing. Mereka punya potensi dan kekuatan alami dari sananya. Jadi tugas pendidikan itu bukan menciptakan sesuatu yang nggak ada, tapi menemukan dan merawat apa yang sudah ada di dalam diri anak itu. Oke, konsepnya udah dapet. Tapi gimana cara ngejalaninnya di lapangan? Nah, Ki Hajar Dewantara nggak cuma ngasih ide, beliau juga ngasih kerangka praktisnya, yang kita kenal sebagai 3 pilar tuntunan. Yap, ada 3 pilar utama yang jadi fondasi filosofi ini. Dan ini bukan sekedar kata-kata bijak loh. Ini adalah sebuah model kepemimpinan yang lengkap buat siapapun yang berperan sebagai pendidik. Mau itu guru di sekolah, orang tua di rumah, atau bahkan seorang konselor. Coba kita resapi bareng-bareng ya. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo. Artinya, waktu kita di depan, kita harus jadi panutan, jadi contoh yang baik. Kedua, ing madya mangun karsa. Waktu kita ada di tengah-tengah mereka, tugas kita adalah membangkitkan semangat dan ide-ide kreatif. Dan yang ketiga, tuturi handayani, yang paling kita kenal. Dari belakang, kita kasih dorongan moral biar mereka percaya diri melangkah maju. Keren ya, peran pendidik itu lengkap, di depan, di tengah, dan di belakang. Pertanyaannya sekarang, filosofi yang usianya udah puluhan tahun ini masih relevan nggak sih buat zaman sekarang? Jawabannya sangat relevan, terutama kalau kita lihat dalam bidang bimbingan dan konseling atau yang kita kenal sebagai BK. Ini poin pentingnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini bisa dibilang jadi landasan yang paling manusiawi buat praktek BK modern. Tujuannya bukan buat memperbaiki anak yang dianggap rusak, tapi untuk memberdayakan mereka menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri. Coba deh lihat tabel ini, koneksinya jelas banget. Konsep menuntun kodrat itu nyambung banget sama tujuan BK untuk membantu seseorang memahami dan menerima diri. Terus, pilar ing madya mangun karsa pas banget kan untuk mengarahkan diri. Dan terakhir, tuturi handayani. Itu adalah proses untuk mencapai aktualisasi diri, semuanya saling terkait. Biar lebih jelas, memahami diri itu artinya kita bisa kenal siapa kita, apa adanya, plus minusnya, tanpa perlu merasa dihakimi. Terus, mengarahkan diri itu soal menemukan motivasi yang datang dari dalam, bukan karena disuruh-suruh orang lain. Nah, puncaknya adalah mengaktualisasikan diri, yaitu saat kita bisa memaksimalkan semua potensi kita secara bebas dan sadar. Dan semua ini, semua pilar, semua konsep yang kita bahas tadi, semuanya mengerucut pada satu tujuan akhir yang sangat mulia, yaitu menciptakan manusia merdeka. Kutipan ini benar-benar merangkum segalanya. Jadi, ujung dari semua kerja keras dalam mendidik dan membimbing itu adalah untuk memerdekakan manusia. Merdeka dari apa? Merdeka dari ketidaktahuan, merdeka dari rasa minder, dan merdeka dari ketergantungan pada orang lain. Jadi, ini dia kesimpulan besarnya. Di tengah sistem pendidikan modern yang kadang terlalu fokus sama nilai, ranking, dan ujian standar, filosofi Ki Hajar Dewantara ini terasa seperti angin segar. Konsep merdeka belajar yang sekarang sering kita dengar, itu sejatinya bukanlah ide baru, itu adalah panggilan untuk kembali ke jiwa pendidikan kita yang sejati, yaitu sistem yang memanusiakan, bukan menyeragamkan. Nah, pembahasan kita sampai di sini.
Dan saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Setelah kita paham filosofi tentang menuntun dan memerdekakan ini, kira-kira gimana ya cara kita dalam peran kita masing-masing, entah sebagai guru, orang tua, atau bahkan sebagai murid, bisa benar-benar mewujudkan kemerdekaan belajar yang sejati di zaman sekarang?